pada pembelajaran CTPS ini kita mendukung praktek cuci tangan pakai sabun ini adalah untuk dan mempunyai tujuan pencegahan stunting. Dan cuci tangan pakai sabun dengan benar juga dapat mengidentifikasi secara baik dan benar. Ada langkah-langkah yang harus diperhatikan mengenai 5 waktu penting CTPS adalah sebelum makan dan setelah BAB atau buang air kecil, sebelum menyentuh makanan, sebelum menyusui, dan setelah beraktivitas. Dan seperti biasanya, bapak-bapak, ibu-ibu ini mungkin dapat mencuci tangan pakai sabun. Tapi dalam hal ini kita praktekkan bagaimana cara yang benar untuk cuci tangan pakai sabun. Nah, cuci tangan memakai sabun ini juga ada cara-cara yang dapat kita laksanakan seperti contoh di atas. Mari kita simak cara pencucian tangan, cara cuci tangan pakai sabun tersebut. Ya, begini Bu, cara mencuci tangan menurut kami sebagai pendamping PKH dengan yang setelah kami pelajari dari modul pembelajaran cara cuci tangan pakai sabun. Pertama kita basuhkan dulu tangan kita berikan sabun ke telapak tangan kita, lantas kita gosok-gosok dengan membuka telapak tangan dan jari. Nah, membuka dan mengunci dan memutar-mutar jari-jari kanan dan kiri, pergelangan tangan juga digosok, kemudian baru dipegang lagi jari-jari dan ujung jarinya, lantas kita siram dengan air yang mengalir. Nah, sampai bersih, sampai sudah tidak ada busa kembali. Nah, lantas kita mengambil tisu atau pengering lainnya untuk membersihkan dan mengeringkan tangan kita supaya jadi bersih kembali dan jadi kering. Kalau seandainya, nah tadi bapak-bapak, ibu-ibu telah kita peragakan cara cuci tangan pakai sabun. Cara cuci tangan pakai sabun juga kita memang terlihat seperti yang gampang, tapi memang ada cara-cara tersendiri yang dapat kita praktekkan sesuai dengan standar dari standar WHO dunia ya, World Health Organization. Itu adalah suatu bidang organisasi kesehatan dunia WHO, yang mana pada cuci tangan pakai sabun ini adalah merupakan suatu cara penanganan stunting dan juga bermanfaat bagi kita semua di lingkungan kita, yang mana kita harus bisa memberikan pola hidup bersih dan sehat, PHBS kalau mengenai lingkungan. Mengenai cuci tangan pakai sabun ini adalah tidak bersih, itu masih banyak kotoran yang menginap yang masuk di antara pori-pori kuku di kulit tangannya, sehingga akan memudahkan
kuman penyakit itu akan nempel di tangan kita. Tidak, bagaimana kita ke depan untuk melaksanakan dan menggerakkan cuci tangan pakai sabun kepada tetangga, saudara, dan kerabat yang lain supaya bisa dapat bermanfaat di kemudian hari. Walaupun memang pada kesempatan ini kita tidak bisa berkumpul dan sering berkumpul pada pertemuan seperti ini karena disebut sebagai pertemuan yang memenuhi kerumunan yang banyak akan mencegah COVID-19 kita yang lebih baik kita menjaga daripada mengobati. Dan untuk itu kita harus mengapa pada pertemuan ini kita harus tadi itu apa yang sering dipampang di pamflet, di spanduk adalah dengan 3M. 3M adalah menjaga jarak, mencuci tangan itu yang pantas supaya bersih, dan memakai masker. Jangan lupa bapak-bapak, ibu-ibu ya, walaupun kita di tempat perkerumunan ini tetap kita harus berjaga jarak. Tangan tidak harus menggunakan alat yang mahal juga, Bu. Contoh seperti wastafel kan itu dengan harganya yang mahal. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa membuatnya sendiri dari bahan yang murah dan sederhana. Contohnya seperti memakai bekas aqua galon yang besar atau ember cat dan diberi lubang, diberikan keran lah supaya lebih baik, atau dibuat lubang seperti biasa yang nantinya akan ditutupi. Nah, mengenai tempat penampungan air juga harus sering dibersihkan dan dikuras secara rutin, karena untuk menghindari banyaknya dan nempelnya lumut dan jentik nyamuk di dalam penampungan air tersebut. Nah, cuci tangan ini juga memerlukan air yang mengalir dan sabun yang bersih, atau bisa dengan juga ditambahkan dengan antiseptik. Ada yang memakai alkohol dan ya mungkin bahan kimia lainnya. Nah, mengenai cuci tangan pakai sabun ini cara pembelajaran cuci tangan pakai sabun ini mudah-mudahan Bapak Ibu KPM mudah-mudahan bisa menerima metode pembelajaran dan dapat dijadikan edukasi untuk ke depan dari sekarang dan di kemudian. Dan walaupun yang pada hari ini tidak ikut hadir pada pertemuan pembelajaran mengenai cuci tangan pakai sabun ini, tolong Bapak Ibu menyampaikan kepada rekan atau tetangga, keluarga terdekat di rumah masing-masing. Nah, mudah-mudahan cara pembelajaran cuci tangan pakai sabun ini kita mencegah bahaya seperti wabah sekarang ini yang disebut COVID-19 adalah yang sangat disebutnya sebagai penyakit yang menular dan dapat mematikan. Nah, selain itu juga mudah-mudahan pada kesempatan ini dijadikan suatu pembelajaran yang di kemudian hari itu juga dan seterusnya kita harus selalu ingat membersihkan lingkungan dan untuk diri kita sendiri, dan mencegah stunting pada khususnya yang mungkin di keluarga Bapak Ibu mempunyai anak masa tumbuh kembangnya supaya bisa hidup sehat
dan berbahagia. Demikian yang kami sampaikan pada metode pembelajaran cara cuci tangan pakai sabun ini, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.